Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat berkumpul dengan orang-orang baik, atas nikmat istiqamah di dalam menjalankan kebaikan. Ini semua merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, jadilah kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kita kematian. Istiqomah di dalam menjalankan kebaikan setelah kita berpisah daripada bulan Ramadan. Kita masuk di bulan Syawal. Beberapa bulan Syawal kita sudah hadir di dalam Hauliyah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian kita kembali membuka majlis kita di dalam setiap malam Jumat ini. Kita kembali ke istiqomahan kita setelah bulan Ramadan sebagaimana kita sebelum bulan Ramadan, tapi dengan keadaan yang lain, dengan keadaan yang insya Allah lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita istiqomah karena salah satu tanda kita menjadi hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, istiqomahnya kita di dalam menjalankan kebaikan, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir majlis-majlis ilmu, cari ilmu, memberikan meluaskan pengetahuan kita di dalam agama, karena kita butuh di dalam agama. Masalah-masalah baru datang kepada kita di dalam setiap zaman, maka kita butuh pencerahan. Keadaan-keadaan semakin gelap di dalam keadaan hidup kita, maka kita butuh penerangan. Yang menerangi kita itu agamanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang tidak terbatas dengan waktu dan zamannya Nabi saja, tapi Rasulullah jadikan agama ini sebagai penerang kehidupan kita sampai di akhir zaman. Nah, kita ambil agama ini, terangi kehidupan kita biar kita tahu di mana kita melangkah, biar kita tahu apa yang akan kita harus lakukan di dalam keadaan-keadaan yang gelap. Oleh karena itu kita istiqomah kembali mendengarkan ilmu di dalam setiap malam Jumat ini, mendengarkan nasihat demi nasihat. Di antaranya kita melanjutkan insyaallah kajian kitab kita, mendengarkan nasihat daripada Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali menjelaskan kepada kita sebelum bulan Ramadan tentang ilmu. Bagaimana ilmu itu sangat penting, dan bagaimana ilmu dan ibadah dua jauharah, dua benda yang sangat mulia yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ilmu harus dibarengi dengan ibadah, ibadah harus dibarengi dengan ilmu. Jika tidak, maka ibadah dan ilmu kita tidak memberikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma hanya menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana insyaallah pada malam hari ini kita sudah masuk di dalam bab kedua daripada kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali menjelaskan tentang langkah yang kedua yang kita bisa lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah langkah ilmu yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, langkah yang kedua kata Imam Ghazali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu langkah taubat. Langkah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa alaika ya talibal ibadah waffaqakallah bitaubah. Hendaknya bagimu wahai orang yang menginginkan ibadah, wahai orang yang menginginkan menjadi hamba di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang menginginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, alaika bitaubah, maka wajib bagi kita untuk taubat kalau kita mau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika li amrain. Kenapa kita harus taubat kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah? Kenapa kita harus minta maaf, harus bertaubat, harus beristighfar, harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan ke sesama manusia kalau kita punya mengambil kezaliman dari dia? Kenapa kita harus taubat? Karena dua perkara kata Imam Ghazali. Liyahsul laka taufik at-ta'ah, agar kau bisa mendapatkan taufik untuk ketaatan. Fa inna syu'ma dzunub yurithul hirman, karena jeleknya
Karena dampak buruk daripada dosa itu memberikan kita, karena kejelekan daripada dosa itu memberikan dampak buruk, kita diharamkan atasnya ibadah. Wa yaqubul khudlan wa inna qaidadz dzunub yamna minal masyi ila ta'ah. Sesungguhnya ikatan daripada dosa itu yang mencegah kita untuk berjalan di jalan ketaatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berlumuran dengan dosa, kalau kita masih berlumuran dengan kotoran, maka itu yang membuat kita jauh dari, yang membuat kita terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus taubat dulu, bersihkan dulu diri kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita diberikan contoh. Kalau kita mau hadir diundang saja. Ini manusia, ini apa, perumpamaan manusiawi kita saja. Kalau kita diundang umpama sama seorang raja, seorang yang punya jabatan tinggi di satu negara yang paling, dipanggil kita, ayo kau menghadap saya. Dari 1 bulan kita sudah pikirkan baju apa yang kita pakai, apa yang kita pakai, bagaimana saya bicara apa saya di sana. Ini mau Allah panggil kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Oleh karena itu kita bersihkan dulu diri kita dengan, kata Imam Ghazali, dengan beristighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kotoran dosa yang kita lakukan itu membuat kita tidak tercegah daripada taufik. Taufik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan di dalam diri kita untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau itu yang dimana itu didapatkan dengan apa? Dengan membersihkan diri, dengan taubat. Karena taufik aziz, taufik ini hal yang susah, kata ulama. Bahkan para ulama membuktikan bahwasanya bagaimana susah, mencontohkan bagaimana susahnya taufik didapatkan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan 1 kali taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Cuma 1 ayat ini menyebutkan tentang taufik secara jelas. Ini membuat, kata ulama, ini sebuah isyarat kepada kita bahwasanya taufik itu susah. Mau bukti yang lain bahwasanya taufik itu susah? Kadang kita tahu ini baik, tapi susah kita melakukan kebaikan kadang kita tahu ini jelek, tapi kita selalu masih terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Ilmu sudah ada, tahu kita sudah, kebaikan kita sudah tahu ini baik, tapi belum bisa kita lakukan. Karena apa? Belum ada taufik. Apa yang mencegah kita daripada taufik tersebut? Kata Imam Ghazali, ini dosa, kesalahannya kita, kemaksiatannya kita, berlumurannya kita dengan dosa. Kadang kita tahu ini jelas, ini sahih, benar, tapi kenapa kau masih susah melakukannya? Karena belum ada taufik. Jadi ini taufik itu susah. Oleh kata Imam Ghazali, ini yang mencegah kita daripada taufik, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Li'anna thiqaludz dzunub yamnah minal khiffati lil khairat. Beratnya dosa itu mencegah kita untuk melangkah di dalam ringannya melakukan kebaikan. Kebaikan ini ringan, kebaikan itu nikmat, kebaikan itu ada kelezatan. Tapi beratnya dosa yang membuat kita masih susah melakukan ringannya ketaatan. Wan nasyad fi ta'ah fa innal israr ala dzunub yusawwidul qalb. Kata Imam Ghazali, terus menerus ambisi di dalam melakukan suatu maksiat itu, kata Imam Ghazali, yusawwidul qulub, menghitamkan hati. Fatajiduha fi dzulmatin wa qasawah. Maka kita mendapatkan hati kita ketika kita melakukan kemaksiatan ada di dalam kegelapan dan rasa gaswah, rasa asing, rasa tidak enak. Itu bukti masih ada iman, tapi ketika kita melakukan kemaksiatan kita merasakan hal yang tidak enak di dalam, tidak ada ketenangan di dalam diri kita. Wala khulusa fiha wala safa wala ladzah wala halawah wa in lam yarhamillah ta'ala fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah wal iyadu billah. Kata Imam Ghazali, yang mereka yang ambisi terus menerus di dalam kemaksiatan, jika dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut, fasatajurru, akan menarik orang tersebut, orang yang terus menerus di dalam kemaksiatan, kesalahan, akan menarik dia di dalam kekufuran, wal iyadu billah. Makanya dikatakan al ma'siyah baridul kufur. Kemaksiatan itu merupakan utusan
yang menarik kita ke dalam kekufuran. Artinya apa? Setiap kita kemaksiatan demi kemaksiatan, kita semakin dekat, semakin jauh daripada Islam, semakin dekat dengan kekufuran. Oleh karena itu butuh rahmat, butuh taubat, sehingga kita kembali kepada hambanya Allah, kembali kepada keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ajaban kaifa yuwaffiqu li ta'a man huwa fi syu'mi wa gaswa, wa kaifa yud'a ila al-khidmati man huwa musirrun 'ala al-ma'siyah wal jafwa, wa kaifa yugarrabu lil munajah man huwa mutalattikhun bil akdhari wan najasat. Fa fil khabari shadiq anil masduq as-shadiq anil masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kadzdzaba al-'abdu tanahal malakani an-nitani ma yakhruju min fihi. Jadi kata Imam Ghazali, maka sungguh mengherankan bagaimana mungkin orang mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan padahal dia masih terjerumus, masih ambisi di dalam melakukan kemaksiatan. Bagaimana mungkin orang dipanggil untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia masih ambisi di dalam menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan didekatkan untuk berbincang dengan Allah padahal kita masih dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Orang sekarang manusiawinya kita saja ada orang kotor, orang ini kita bicara sama dia jauh-jauh. Mari kita mau dekatkan dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa ini manusiawi, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kemaksiatan tadi itu akan hilang, akan kotoran-kotoran tadi itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipantaskan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza kadzdzabal abdu", apabila seorang hamba berbohong, tanahal malakani an-nitani ma yakhruju min fihi. Ketika seseorang berbohong, maka malaikat akan menjauh dari dia. Kenapa? Karena busuknya yang keluar dari mulutnya ketika dia berbohong. Nah, jadi kita tidak cium. Kalau orang berbohong, kita tidak tahu apa yang keluar dari mulut kita. Tapi para malaikat yang Allah tugaskan menjaga kita setiap hari dan malam, 2 malaikat itu menjauh dari kita. Kenapa? Karena dia mencium bau busuk yang keluar dari mulut kita ketika kita berbohong. Fa kaifa yaslu hadzal lisan li dzikrillah? Bagaimana pantas lisan yang tadi pakai berbohong ini pantas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Fala jarama la yakadu yajidul musirru al-isyan taufikan wala takhif arkanuhu li ibadatillah wa in ittafaqa fa bikaddin la halawa ma'ahu wala safwa. Kata Imam Ghazali, wa ini tafaka, jika orang yang bermaksiat tapi dia orang yang ambisi ya, saya masih mau melakukan kemaksiatan, saya masih ambisi di dalam melakukan kemaksiatan, saya masih niat untuk melakukan kemaksiatan. Ini orang yang musir namanya. Jika dia melakukan kemaksiatan, orang yang seperti ini, tapi dia melakukan ketaatan, kata Imam Ghazali, maka dia la halawa ma'ahu wala safwa, maka ketaatan dia tidak akan merasakan kelezatan sama sekali. Wala safwa, dia tidak akan merasakan kemurnian, kesucian di dalam ketaatannya. Ketaatan dia taat, tapi dia masih israr, masih ambisi di dalam kemaksiatan. Terus menerus ngotot, masih niat untuk melakukan kemaksiatan, masih niat ya. Oh, besok saya melakukan ini lagi, besok saya mau begini lagi, besok saya mau begini lagi. Itu ketaatan dia tidak akan memberikan dampak kelezatan. Ketaatannya tidak akan memberikan dampak kesucian di dalam hatinya. Fa inna rabbal al, kemudian wa kullu dzalika li syu'mi dzunub wa tarki taubah wa laqad sadaqa man qala idza lam tagu ala qiyamil lail wa siyaminan fa alam annaka maqbul wa qad balatka khati'atuk fa hadhihi. Kemudian kata Imam Ghazali, maka telah benar ada kabar yang mengatakan kepada kita, apabila kita tidak mampu untuk bangun malam, apabila kita tidak mampu untuk munajah, untuk berpuasa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah maka diri kita ini terikat oleh ikatan dosa. Oleh karena itu, lepaskan belenggu dosa ini, lepaskan ikatan dosa ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu
wa taala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada kita. Allah ampuni kesalahan kita, Allah pantaskan kita untuk khidmat di jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk khidmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan hati kita sehingga kita termaksud hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena taubat ini juga merupakan tangga tercepat mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta orang-orang yang ahli taubat dan orang-orang yang ahli di dalam bersuci. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan kesuksesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita doakan mudah-mudahan para masyayikh, para tuan-tuan guru kita, wabil khusus guru kita, guru mulia kita Terus bin Ali Al-Habsyi, Allah panjangkan usia mereka semua, Allah mudahkan segala urusannya, Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada kehidupan mereka daripada segala kesusahan, dan mudah-mudahan kita semua tidaklah kita berdiri dari tempat kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat dan keinginan kita, dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diterangkan kepada kita oleh Sayyid Alwi bahwasanya betapa bagi orang-orang yang menambahkan kelezatan di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa dosa adalah sebuah pikulan yang sangat berat sehingga seseorang itu tidak mampu untuk membawa dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menerangkan kepada kita tentang pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala ada seorang yang bernama Wahsy. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Lais As-Samarqandi pada bab tentang taubat. Beliau menceritakan satu riwayat, ada seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah seorang budak yang sengaja disewa untuk membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah. Pada satu peperangan, Wahsy berhasil membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Setelah dia membunuh, dia pun dimerdekakan, dia pergi ke negeri yang lain, menikmati kebebasannya karena selama ini dia adalah seorang budak. Setelah dimerdekakan, dia pergi ke negeri yang lain. Ternyata qadarallahu, Islam ini menyebar di mana-mana daerah. Acap kali Islam itu masuk ke negeri itu, dia pun pindah ke negeri yang lain. Islam masuk di negeri yang baru itu, dia pun pindah di tempat lain, sehingga menurut dia bumi ini yang luas telah menjadi sempit. Karena dia punya dosa besar, dia telah membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memberanikan diri menyampaikan, menulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat itu dia mengatakan, "Ya Muhammad, uridu an aslama." Wahai Nabi Muhammad, saya ingin masuk Islam. Walakin mana'ani ayatun. Akan tetapi ada satu ayat yang mencegah diriku untuk masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepadamu,
walladzina la yaqtuluna an-nafsa allati harrama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah wa yadkhul fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah sahaja, dan orang-orang yang tidak membunuh kecuali dengan cara yang telah diizinkan oleh syariat, dan orang-orang yang tidak berzina, sesiapa saja yang melakukan 3 hal itu, yakni menyembah selain Allah, membunuh, berzina, siapa yang melakukan 3 hal ini, maka sungguh dosanya akan tetap dan kekal dalam catatan amalnya. Wa yakhlud, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan dia dalam keadaan di dalam neraka itu begitu kekal, dan dia masuk dalam keadaan penuh hina dina. Ini ayat yang mencegah diriku untuk masuk ke dalam Islam. Sampai surat itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam. Tiba-tiba turun malaikat Jibril membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bagi orang-orang yang melakukan ketiga dosa besar tadi, dia akan masuk di dalam neraka dan masuk dalam keadaan hina serta kekal di dalamnya. Hal itu hanya berlaku kecuali kepada orang-orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila amalan salihah, dan dia beramal amal saleh. Illa man taba wa amina, dan beriman dan beramal saleh. Mereka itu kata Allah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Bukan Allah hapus dosanya yang 3 yang dia lakukan, bukan Allah hapus, tapi Allah menggantikan betapa besar dosa itu dengan sebesar itu pula pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah merubah dosa yang banyak itu menjadi pahala yang banyak. Yubaddil, Allah bukan menghapus dosanya, tapi mengganti. Jika dosa itu seumpama 100% yang pernah kita lakukan, jika kita beriman, beramal soleh, bertaubat kepada Allah, maka 100% dosa tadi bukan Allah hapus, tapi Allah gantikan menjadi 100% kebaikan di sisi Allah. Begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ditulis surat ini, disampaikan kepada Wahsy, dibaca oleh Wahsy, dia pun kirim surat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di dalam ayat ini masih ada syarat supaya saya tidak masuk ke neraka. Syaratnya itu bertaubat, saya bisa bertaubat, beriman, saya bisa beriman, tapi syarat yang satu itu beramal soleh. Saya mungkin tidak bisa memastikan apakah amal ini adalah amal yang dikehendaki oleh Allah. Ini syarat berat. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala dari langit. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakanlah hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Perhatikan firman Allah begitu lembut. Kita kalau punya anak yang punya segudang prestasi, dengan bangga kita akan menisbatkan diri kita dengan anak itu. Itu anak saya yang menghafal kutubus sittah. Itu anak saya, dia menghafal Al-Quran 30 juz dengan 10 riwayat. Dengan bangga kita menisbatkan anak itu dengan kita. Kalau seandainya kita punya anak yang kurang bagus, dia punya akhlak, mungkin sesekali kita pernah berkata, kau bukan anakku. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini mengatakan, ya ibadi, duhai hambaku. Siapakah hamba yang dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya zat yang begitu maha mulia? Siapakah mereka yang melakukan ibadat, yang melakukan ketaatan, yang puasa, meskipun itu semua adalah kebaikan, tapi firman Allah ini menyampaikan kepada kita, duhai hamba-hambaku yang telah terlanjur melakukan kesalahan dan dosa. Seorang pendosa dinisbatkan oleh Allah kepada Allah yang maha mulia. Sungguh begitu berharga pendosa ini. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim.
Apa firman Allah? Hai para pendosa, apakah Allah akan mengazab dia, memasukkan dia ke dalam neraka? Dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai para pendosa, hambaku, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari kasih sayangku. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar, bahwa di ujung firman ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup dengan kepastian, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan. Maka firman Allah ini disampaikan kepada Wahsy, barulah kemudian Wahsy datang, karena dia tidak dapatkan lagi di dalam ayat ini ada syarat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat ini hanya turun kepada Wahsy saja. Kata Nabi Muhammad, balil mu'minina jami'ah. Tidak, ayat ini akan berlaku kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua kesalahan dan dosa kita. Melalui dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala hilangkan beban dosa yang kemudian memberatkan tubuh kita untuk datang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, siru ilallah urjan wa makasira. Kata Imam Syafi'i, datanglah kepada Allah meski engkau dalam keadaan patah-patah dan hancur. Sebagaimana besar-besarnya dosa dan kesalahan kita, jangan sampai itu kemudian mengikat kaki kita untuk datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tuhanku dan Tuhan kalian betapa memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Ali bin Husain Al-Habsyi. Kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Digampangkan semua urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Dan dijaga istiqomahnya di dalam terus berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatiz, para masyayikh, para habaib, wabil khusus hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh kemuliaan ini, natajallas fi hadzal majlis, kita duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini, yang mana baru saja tadi kita sudah mendengarkan nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi dan juga Ustadz Zainal, yang mana nasihat tersebut bisa memberikan bekal untuk kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah dengan bekal tersebut membawa kita punya diri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala makin dekat, dan juga membangun hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dekat dan erat. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, Al-Fakir di hadapan antum sedikit mau mengutip daripada ayat, yang mana ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Duduknya kita di malam ini, Allah kasih kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan iman, kenikmatan hidup, kenikmatan dalam bernafas, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kenikmatan dunia yang mana kita sedang berdiri di dunia, yang mana dunia ini jangan sampai menjadi asbab musabab daripada hancurnya kita punya hubungan sesama manusia, dan juga hancurnya khususnya kita punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innamal mu'minun ikhwatun, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat ini adalah bersaudara. Fa aslih baina ahwaikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Kenapa
Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan di antara kita, karena rusaknya moral setiap insan, setiap manusia disebabkan karena dunia yang semakin hingar-bingar, dunia yang semakin merajalela, merusak jiwa kita, merusak raga kita, sehingga sekalipun kita menjadi orang yang ahli ibadah, sekalipun kita menjadi orang yang hebat dalam segala-galanya, tetapi hubungan kita sesama manusia rusak, hubungan kita sesama keluarga rusak, hubungan kita sesama saudara kita rusak. Jangan sampai ibadah yang kita laksanakan menjadi hal yang sia-sia karena rusaknya hubungan kita sesama manusia. Makanya Allah sampaikan, fa asli baina ahwaikum, perbaikilah hubungan di antara kita semuanya. Agar kenapa? Agar kita bisa menjadi orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi orang yang sampai hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad akan bawa kita punya diri sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam ini, mulai detik ini, perbaiki kita punya hubungan sama orang tua kita, perbaiki kita punya hubungan sama guru-guru kita, perbaiki kita punya hubungan sama saudara-saudari kita, perbaiki kita punya hubungan sama kita punya tetangga-tetangga, perbaiki kita punya hubungan sama kita punya kawan-kawan, perbaiki kita punya hubungan sama kita punya sahabat-sahabat. Karena kenapa? Karena dunia ini luar biasa hinanya. Dunia ini luar biasa hinanya, begitu hinanya dunia menghancurkan kita punya urusan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang hebat, akan tetapi rusak hubungannya sama Allah. Karena kenapa? Karena dia tidak pandai membangun hubungannya sesama saudara, tidak pandai membangun hubungannya sesama muslim, tidak pandai membangun hubungannya sesama kawan, sahabat, kerabat. Nah, ini dunia. Ini dunia. Pada malam ini pulang kita dari majelis ini, kita perbaiki, minta maaf. Kita minta maaf, mumpung masih bulan Syawal, kita minta maaf sama kita punya guru, minta maaf sama kita punya orang tua, minta maaf sama kita punya saudara, minta maaf sama kita punya saudari. Khususnya minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kita punya hubungan sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun, sehingga kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, khususnya Al-Fakir pribadi mau meminta maaf kepada antum semuanya. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini bisa menjadikan hubungan Al-Fakir dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi hebat, bisa membangun hubungan Al-Fakir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat, dan juga begitu kepada antum-antum semuanya. Mudah-mudahan lepas kita dari sini, Allah jadikan kita orang-orang yang diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, zuriatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah keluar dari bulan suci Ramadan, bulan yang begitu mulia. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang melatih atau sebagai madrasah bagi kaum muslimin untuk melatih mereka menjadi insan-insan yang bertakwa. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hikmah dari setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Terutamanya seperti puasa yang telah kita lalui. Mungkin kita semua telah selesai melaksanakan puasa dan melaksanakan sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan perlu kita ketahui, dari puasa itu terdapat banyak hikmah yang Allah tanamkan di dalam ibadah tersebut, dan mana hikmah tersebut bisa mengatasi seluruh problematika umat di akhir zaman ini. Sangat banyak hikmah di dalam puasa, akan tetapi untuk menyingkat waktu sedikit, Al-Fakir di sini berdiri di hadapan kita semua meminta izin untuk menyebutkan 3 hikmah yang Allah syariatkan di dalam puasa. Yang mana hikmah tersebut, jikalau kita memahaminya, jikalau kita menghafalnya, dan jikalau kita mempraktekannya, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita semua menjadi orang-orang yang damai, dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bisa menyambung tali silaturahmi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menyambung tali silaturahmi kita dengan semua umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, problem yang pertama yang kita banyak keluhkan di akhir zaman ini, yang sebenarnya bisa diatasi dengan berpuasa, yaitu problem tentang penyakit. Di akhir zaman ini banyak orang terkena penyakit, yang mana penyakit semakin banyak, bahkan tidak ada di zaman dahulu. Itu semua bisa diatasi dengan cara berpuasa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi orang yang sehat. Subhanallah. Inilah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau kita lakukan, dapat menyehatkan diri kita sendiri. Dan salah satu tarekat orang-orang soleh, tarekat orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka berpuasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang didapati umat akhir zaman. Nah, jadi kalau kita mau sehat, mau jaga jasmani kita, latih diri kita untuk berpuasa. Bukan berarti puasa Ramadan telah selesai, kita tidak lagi melatih diri kita dengan berpuasa puasa sunnah. Bahkan para sahabat itu mereka berpuasa, mereka menjaga puasa sunnah mereka, sampai ada beberapa sahabat yang berpuasa dengan puasanya Nabi Daud. Satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa. Nah, itu sangat berdampak positif bagi kesehatan kita. Itu yang pertama. Kemudian puasa juga menjadi solusi bagi solusi kedua, menjadi solusi bagi permasalahan kedua yang dialami oleh kita semua di akhir zamannya, itu permasalahan mental, permasalahan jiwa. Di akhir zaman ini kita sangat banyak menemui manusia, umat muslim atau non muslim memiliki gejala mental. Sering merasa takut, sering merasa sedih, sering merasa galau, sering merasa banyak masalah, sering merasa stres. Sampai kita lihat waliyadzubillah di beberapa negara yang mereka mengatakan diri mereka sangat maju, sangat terdepan, tapi banyak yang bunuh diri, banyak yang frustasi, banyak yang tidak tentram. Ini semua masalah-masalah mental yang Islam memberikan solusi kepada umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana? Maka apa hubungan menjaga puasa dengan solusi mental umat ini? Adapun hubungannya, karena puasa itu adalah sarana madrasah untuk melawan hawa nafsu kita. Karena mental itu berhubungan dengan apa? Dengan hawa nafsu. Orang yang terkena penyakit mental biasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mampu mengontrol hawa nafsu mereka. Itu. Maka puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan menjadi solusi untuk mengatasi orang-orang yang berpenyakit mental, sehingga mereka punya kehidupan bisa menjadi damai. Oleh karenanya, dan hawa nafsu itu salah satu penyakit terbesar yang ditimpa oleh umat manusia. Orang kalau sudah dikalahkan hawa nafsunya, itulah musuh terbesar bagi dia. Makanya di dalam sejarah Nabi SAW pernah mengatakan para sahabat, yang mana pada saat itu Nabi pulang dari perang Badar. Yang mana kita tahu perang Badar ini salah satu perang terbesar umat Islam. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya Rabb, berdoa di situ, intahlik hadhil asabah lan tobat fil ard. Kalau kaum muslimin dikalahkan pada saat ini ya Allah, maka umat Islam akan habis, kata Rasulullah. Itu saking pentingnya perang Badar bagi umat Islam. Yang kita pada saat itu cuma 300 orang, tanpa pedang, tanpa apa-apa, yang mana melawan orang 3 kali lipat dengan persenjataan yang lengkap. Nabi bilang setelah pulang dari perang Badar, kata Rasulullah SAW, raja'na min jihatil asgar ila jihatil akbar. Kaget para sahabat, ya Rasulullah,
Kata Nabi, kita ini baru pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Sahabat kaget, ya Rasul, perang apa lagi harus masih ada yang lebih besar Rasulullah? Takut orang bilang, ini sudah perang Badar ini, sudah hampir tak kincing-kincing orang ini. Apalagi perang yang lebih besar daripada perang Badar ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa jihadun nafs. Itu jihad melawan diri kita sendiri. Sehingga kebanyakan orang kita di zaman ini tidak mendapatkan solusi, sehingga mereka dikalahkan oleh nafsu mereka, sehingga mereka tertimpa yang namanya penyakit mental. Jikalau kita mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri kita dengan puasa, menghambat hawa nafsu, karena salah satu yang paling berdampak besar untuk mengekang hawa nafsu adalah berpuasa. Jikalau kita melatih diri terbiasa dengan berpuasa, insya Allah kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Itu solusi kedua yang ditawarkan Islam, yang ditawarkan oleh syariat kita dan ditawarkan oleh puasa untuk umat Islam, sehingga bisa mereka menjadi orang-orang yang berpotensial mengelola jiwa mereka, sehingga tidak ada orang-orang Islam yang mudah terkena penyakit mental. Dan penyakit mental ini adalah penyakit yang paling berbahaya jikalau sudah terkena manusia. Itu kita ingat, bukan penyakit jasmani tadi. Jasmani itu biasa, tapi kalau penyakit mental, waliyadzubillah bahasa. Maka latih kita punya penyakit mental dengan apa? Dengan berpuasa. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan oleh puasa, hikmah di dalam puasa, sebagai pemecah masalah yang sering terjadi di muka bumi ini adalah masalah sosial. Di akhir zaman ini kita banyak menimpa masalah sosial. Masalah hubungan dengan masyarakat, masalah hubungan dengan manusia, masalah hubungan dengan tetangga, masalah hubungan dengan sahabat, masalah hubungan dengan keluarga, masalah hubungan dengan semua manusia. Itu menjadi problem yang terbesar, menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi umat manusia. Dan salah satu solusi untuk menjaga problem tersebut yaitu dengan berpuasa. Masya Allah, Allah tawarkan melalui puasa untuk kita bisa mengatasi problem sosial kita dengan orang lain. Nah, apa hubungannya puasa ini, pelajaran puasa ini dengan kita mengatasi problem masalah sosial kita dengan masyarakat atau dengan umat manusia? Hubungannya adalah dikarenakan puasa ini melatih kita untuk sabar. Kata Rasulullah, wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabuhul jannah. Dan puasa itu adalah adalah bulan sabar. Jadi puasa adalah bulan untuk melatih kesabaran seseorang. Nah, kesabaran ini adalah salah satu senjata umat muslim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga stabilitas hubungan yang harmonis. Kalau seseorang memiliki derajat kesabaran yang tinggi, dia bisa menjaga hubungan sosial dia dengan semua umat manusia. Buktinya, di zaman sekarang betapa banyak hubungan sosial yang rusak dikarenakan tidak adanya kesabaran. Orang-orang tidak sabar menahan hawa nafsunya sehingga dia mau berzina, waliyadzubillah, merusak orang lain. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran. Hubungan sosial rusak, dia rusak orang lain. Orang-orang tidak tahan dengan kemiskinan sehingga tidak sabar dengan kemiskinan, sehingga dia merusak, dia menzalimi orang lain, dia makan hartanya orang lain, dia mencuri, dia merampok. Kenapa? Karena tidak adanya kesabaran, sehingga dia merampas orang lain punya. Sebagian orang-orang yang ingin bernafsu tidak tahan dengan puncak kekuasaan, karena tidak adanya kesabaran dalam diri, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Waliyadzubillah. Kenapa? Tidak adanya sabar. Dan puasa melatih kesabaran kita untuk menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki hubungan kita antar manusia. Kalau sudah kesabaran ini hilang, dari umat, hilang dari pemuka agama, hilang dari pemimpin, hilang dari masyarakat, dari kalangan atas sampai kalangan bawah, waliyadzubillah, kita tidak tahu akan jadi bagaimana umat ini. Oleh karenanya, kita masih berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan bersama orang-orang yang sabar, ditetapkan bersama guru-guru yang memiliki kesabaran, ditetapkan bersama orang-orang yang mampu membimbing kita untuk menjadikan kita orang-orang yang sabar. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar dengan diri mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar-kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan satu lagi hadiah bagi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang selalu bersabar di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun." Inilah firman Allah yang tidak bisa terbantahkan dan tidak bisa diubah oleh semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuridu, dan kami, kuasa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin annamunna, memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang selalu dizalimi di muka bumi sedangkan mereka tetap kokoh dengan kesabaran mereka. Alal ladzina stud'ifu fil ard. Jadi kalau kalian sekarang dilemahkan, jadi kalau kalian sekarang ditindas, jadi kalau kalian sekarang diinjak-injak dan kamu sabar, subhanallah, bersyukur, kamu termasuk orang-orang yang dikabar gembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naj'alahumul warithin. Bukan cuma ditolong oleh Allah, Allah akan jadikan orang-orang yang sabar tersebut menjadi orang-orang pewaris, menjadi orang-orang yang mewarisi muka bumi ini, kata Allah. Kemudian Allah lanjutkan wa numakkina lahum fil ard. Kaki mereka yang akan selalu berdiri di muka bumi Allah, bukan orang lain, bukan orang yang punya kekuatan, bukan orang yang punya jamaah, bukan orang yang mempunyai harta, bukan orang yang mempunyai teknologi. Wa numakkina lahum fil ard. Kami yang kokohkan langkah mereka. Wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuriya fir'auna wa haman, dan kami perlihatkan kepada Firaun. Siapa Firaun? Orang yang paling berkuasa pada saat itu. Tapi mereka mengambil kekuasaan dengan apa? Dengan cara kezaliman. Wa nuriya fir'auna wa haman, dan Haman orang yang mempunyai pengikut yang banyak. Wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun, dan Allah akan perlihatkan kepada jundi atau kepada kelompok-kelompok mereka, kepada tentara-tentara mereka apa yang selama ini mereka ketakutan. Jadi orang yang selalu mencari dunia dengan sesuatu yang batil, Allah akan berikan ketakutan kepada mereka. Allah akan tampakkan kepada mereka sesuatu yang bahkan mereka takuti. Orang yang cari dunia itu satu saja ketakutan mereka, apa? Kehilangan dunia. Tapi kalau orang akhirat, orang yang cari Allah, orang yang mendekatkan diri, apa yang hilang? Apa yang hilang? Tidak ada yang hilang. Karena apa? Mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa membimbing kita dengan kesabaran. Karena sungguh dunia ini penuh dengan fitnah, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekotoran. Sehingga Nabi SAW mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesesatan. Allah jauhkan kita dari cinta dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar, istiqomah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama orang-orang yang sabar, orang-orang yang shadiq di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah memanjangkan umur guru-guru kita, Allah menyehatkan guru-guru kita, Allah kokohkan langkah mereka di dalam kebaikan, dalam menuntun kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan nasihat dari beberapa ustaz, dan ini insyaallah menguatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu mau berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sampaikan tentang masalah puasa setelah Ramadan. Ada yang pernah Nabi sampaikan untuk kita dianjurkan untuk menjaga puasa sita min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ini yang belum berpuasa, sisa waktu ini mungkin 10 hari lagi. Jadi 6 hari. Yang afdalnya puasa Syawal itu adalah setelah Lebaran, besoknya sudah berpuasa 6 hari berturut-turut. Itu yang paling afdal. Nah, pendapat yang kedua, yang afdal yang kedua adalah
walaupun tidak setelah Ramadan, setelah Id, tidak setelah Ramadan, tidak setelah Lebaran, tapi dia berpuasa 6 hari berturut-turut di bulan Syawal. Umpama ente kita mau puasa besok, dari besok sampai 6 hari berturut-turut setelah besok, sampai tanggal berapa itu? 18 berarti 24 berturut-turut. Yang ketiga adalah 6 hari walaupun tidak berturut-turut, yang penting di bulan Syawal. Setelah Lebaran 3 hari 4 hari baru puasa 2 hari. Habis itu 3-4 hari lagi baru puasa 2 hari. Setelah haul, habis itu dia puasa lagi 2 hari. Itu yang ketiga. Jadi paling tidak kita usaha ada 6 hari kita berpuasa di bulan Syawal. Man shama Ramadhana summa atbahu syitta min Syawal kana kasiyami dahar. Nabi bilang orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal sama dia dengan berpuasa satu tahun. Ini keuntungan tadi sudah dijelaskan masalah puasa. Banyak hikmahnya kita diajar oleh Allah untuk selalu berpuasa. Khususnya kita dengar kalau nasihat-nasihat dokter kalau orang-orang yang berpenyakit nanti mesti artinya puasalah. Jangan makan ini, puasa jangan makan ini. Artinya bukan puasa satu full, tapi untuk menghilangkan penyakitnya ente berpuasa untuk makan ini, jangan makan ini. Ente berpuasa jangan makan ini, ente jangan makan ini, ente jangan makan ini. Ini yang ente makan ini saja. Itu dianjurkan, itu disarankan oleh dokter untuk tidak makan, mengkonsumsi beberapa makanan supaya ente punya kesehatan. Jadi baik. Ini Nabi agama kita ajarkan supaya bukan cuma ente punya penyakit bersih, ente punya hati dikasih bersih. Puasa 1 hari, jangan makan apa-apa. Sampai maghrib baru ente makan. Kalau cuma dokter bilang supaya ente mau sehat, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Kalau agama, sehat sempurna ente, sehat sempurna, penyakit zahir dan batin ente punya sehat insya Allah. Kalau ente berpuasa dengan apa yang Nabi anjurkan. Khususnya setiap bulan itu yang paling dianjurkan adalah berpuasa ayamil bid. 3 hari setiap bulan itu 3 hari, tanggal 13, 14 dengan 15 Hijriah. Itu berpuasa, itu ayamil bid sangat dianjurkan dan Nabi itu sering puasa, melaksanakan puasa ayamil bid. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq ma tadiqan kitabati butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مسؤولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتدي منها الفرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمال المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأن وله الأولى في مجده ومكان أوصافه إذ تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنان وقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد السلام عليك أيها النبي
النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك على آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا يمين حمدا يوافي ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين امين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه على الى يوم الدين والامر وما فيكم من خير اصحاب محمد يا وجود امين متوسلا بسيدي وحبيبي محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل سيفي مشكورا وفيه محمود امين ان يكتب عملي بعمل مقبول وتوجه بتوجهات الخالصه وصلات الموصولة اللهم يا من اليك توجه عملك وتعبد ظاهرة وعلى بعد عزه وترهل وتخشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه اليك باشرف وسيد الذي سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي مد رسالته العالمين امين تساليا وتسالم على تلك ذات الكامله مستودع امانتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في كل موطن من موادن القرب ومظهر كاسم امدادك في بد وكاس كرسي سرك أهل الودادك سيد الكونين وأشرف السكنين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حبة جميع أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلهضنا بركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا من جميل رعايتك في غايتك هذا الحبيب غاية أعمالنا آمين وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين في هضتها ذا الحبيب من الحاضرين آمين من السالكين ولحجك وعدي من المعدين ولعهدك من الحافظين آمين اللهم إنا لنا طمعا بالرحمة برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا حبيبي ووازره وولاه وظهره وعون البركة والشر اجعل أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهات وادم راية الدين القيم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين آمين رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين آمين في جميع النواحي والأقطار وأعيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار في إذن من جميع البلايا وفي الحسن يا رب في الحسن من جميع
واجعلنا يا ربي في حسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.